Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marcelina Kabeko dari Universitas Salemtar, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi, dengan NIM 2147100001. Di video kali ini saya akan membahas tentang transfer embrio. Simak terus videonya. Transfer embrio merupakan suatu teknik memasukkan embrio ke dalam alat kelamin reproduksi ternak betina yang sehat dengan alat tertentu dengan tujuan agar ternak betina itu bunting. Nah, di sini kita bahas tentang embrio. Embrio yaitu hasil pembuahan spermatozoa dan sel telur yang terjadi secara alami maupun secara buatan. Di sini mari kita lihat bersama peran teknologi transfer embrio. Yang pertama, berperan sebagai generasi kedua bioteknologi reproduksi setelah teknologi inseminasi buatan. Yang kedua, terobosan untuk peningkatan kualitas ternak sapi perah dan potong melalui peningkatan mutu genetiknya. Dan yang ketiga, terlaksananya pencapaian peningkatan mutu genetik ternak nasional. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan bibit sapi yang berkualitas. Di sini mari kita lihat bersama ada skema transfer embrio. Ketika sel telur sapi donor bertemu dengan sperma pejantan yang unggul, maka mereka akan membentuk yang namanya embrio. Setelah embrio yang sudah terbentuk, maka kita akan lakukan yang namanya transfer embrio. Transfer embrio setelah dilakukan, terjadilah yang namanya resepien. Itu setelah resepien terjadi, maka sapi betina tadi yang bunting akan melahirkan sebuah ternak yang baru atau individu yang baru. Terus bagaimana kriteria sapi donor untuk produksi embrio? Apakah semua sapi kita bisa mengambil? Tidak. Ada persyaratan. Di sini harus memiliki genetik yang unggul. Yang kedua, harus mempunyai catatan data individu atau pedigree yang jelas. Terus yang ketiga, bebas dari penyakit berbahaya dan yang menular. Yang keempat, harus mempunyai catatan reproduksi atau siklus birahi. Yang kelima, harus mempunyai kemampuan reproduksi yang baik dan sehat. Dan yang keenam, telah mengalami kelahiran minimal 1 kali, hanya sekali saja. Terus yang berikutnya, umurnya tidak terlalu tua. Kriteria sapi donor untuk produksi embrio di sini ada 2 macam. Yang pertama ada yang namanya in vitro, yaitu proses produksi embrio yang berlangsung di luar tubuh sapi dengan ada tahapan-tahapan tertentunya. Dan yang kedua ada in vivo. Ini proses produksi embrio yang berlangsung di dalam tubuh sapi dengan memberi perlakuan tertentu, yaitu pada sapi donor tersebut. Standar aplikasi transfer embrio di daerah. Yang pertama itu kita harus melakukan yang namanya program aplikasi transfer embrio yang berkelanjutan. Terus yang kedua, program kegiatan monitoring dan pengendalian mulai mutasi dan keberadaan ternak hasil transfer embrio. Terus yang ketiga, harus ada program penjaringan bibit hasil transfer embrio untuk dijadikan sebagai bibit ternak daerah atau nasional. Terus yang keempat, ternak betina hasil transfer embrio yang dipilih dijadikan donor untuk produksi embrio yang akan diberangkatkan atau ditransfer guna memenuhi kebutuhan bibit di daerah. Terus kalau ternak jantan hasil transfer embrio yang terpilih dijadikan sebagai
lebih jantan untuk kawin alam dan penghasil semen nasional. Tahap aplikasi transfer embrio. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama kita harus melakukan seleksi terhadap lokasi. Yang kedua, seleksi peternak. Apakah sehat, terus lokasinya apakah higienis atau bisa dilakukan transfer embrio. Terus yang ketiga kita harus lakukan seleksi resipien.